وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Di sini masih perkataan riwayat dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kalimat-kalimat atau hadis ini didhaifkan oleh para ulama, tetapi tetap dibawa hadis ini secara marfu' maupun secara mauquf kepada Muadz bin Jabal disebabkan maknanya yang sahih dan juga kebaikan maknanya sangat baik maknanya, sehingga mungkin bisa layak kita pelajari juga insyaallah taala karena kebaikannya. Dan kita masih di pertengahan kalimat tersebut. Di sini dikatakan, kita lanjutkan yang pada waktu itu berhenti di wa yantahi ila ra'ihim, tentang ahli ilm, kaum yang merupakan ahli ilmu, itu ulama, orang berilmu. Maka di antara fadilah dan keutamaannya adalah targhabul malaikatu fi khullatihim. Yaitu para malaikat itu sangat ingin menjadikan orang-orang berilmu sebagai kekasih mereka. Menjadikan orang-orang berilmu sebagai kekasih para malaikat. Khullah itu adalah ratio cinta yang paling tinggi. Malaikat sangat cinta terhadap orang-orang berilmu. Wa biajnihatiha tamsahuhum, dan para malaikat itu mengusap orang-orang berilmu dengan sayap-sayapnya. Yastaghfiru lahum kullu ratbin wa yabisin. Orang berilmu, ya, segala yang ratb dan yang yabis, segala yang basah dan yang kering, itu beristighfar untuk orang berilmu. Subhanallah. Ya, binatang yang bersifat basah atau yang bersifat kering, ya, itu beristighfar untuk orang berilmu. Ratb itu artinya basah, lawannya yabis. Makanya kurma, ada kurma rutab, ya, karena basah. Kurma rutab karena basah, ya. Wa hitanul bahri wa hawamuhu. Begitu juga hitan al-bahr. Hitan itu ikan. Ikan di lautan. Al-bahr ini bisa maknanya laut, bisa maknanya air yang banyak, yaitu seperti sungai. Ya. Kata Nabi SAW, uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Kalau 2 bangkai yang halal adalah apa? Hut, hitan dan jarad, yaitu apa? Ikan dan belalang. Ya, maksudnya halal ya kalau mati tanpa disembelih ya antum boleh makannya. Tapi belalang ya. Kalau laron enggak. Laron enggak, beda spesies sama belalang laron itu. Jadi enggak halal. Ya. Sate laron, sebaiknya hindari itu, ya. Lagi pula apa kenyangnya sih makan laron gitu kan. Nah, ini hitan dan jarad. Ada orang namanya Pak Jarod, itu artinya Pak Belalang seperti walang, ya gitu. Nah, hitan itu ikan. Dan hitan ini enggak mesti ikan gede. Ya. Hitan jama' dari hut. Ikan-ikan di
air itu beristighfar untuk orang berilmu. Beneran itu. Ya, bahasa dia, Allah lebih tahu. Apakah cuma ikan doang, kepitingnya enggak? Enggak, semua makhluk. Semua makhluk hidup yang ada di air. Termasuk dalam ikan cere. Ya. Loh, bagaimana menghayalkannya? Enggak usah dikhayalin karena enggak nyampe. Ini udah alam mereka, udah enggak usah dikhayalin. Tugas kita bukan untuk mengkhayalkan mereka beristighfar untuk kita. Orang misal kita menuntut ilmu, bukan itu tugas kita. Tugas kita menuntut ilmu aja udah, nggak usah mikirin itunya. Karena kalau nyari itunya kita periksa ikan cere, dengerin apa suaranya, nggak bakal. Iya. Ya. Ada waktu kemarin dari daerah depan Mabes itu, yang pintu utama yang besar itu menuju ke sini, apa sih namanya daerahnya? Sunir. Apa namanya daerah itu? Pokoknya dari situlah. Menuju ke Jatimurni gitu. Itu malam-malam mana ketemu kepiting, tapi gede, tapi dia aspal, gede dia. Dibilang kepiting laut bukan. Ini moyangnya kepiting, tapi gede gitu, gede dan hidup. Enggak tahu kok ada di sini bukan kepiting laut, nggak mungkin. Kalau keluar dari toko-toko ikan nggak mungkin, karena tahu kepiting laut beda bentuknya, tapi ini kayak kepiting sungai, kayak ketam sungai, cuman ini versi gedenya gitu loh, gede. Ana sampai bingung, Ana sampai kira ini kalau Ana tangkap gede capitannya, Ana tangkap plek dicapit juga kayaknya nih, ya kan ya. Kalau kita pakai hadis yang ini, bahwasanya sampai hitan fil bahar, ikan di lautan, berarti kan semua komponen makhluk hidup yang ada di sungai dan hutan beristighfar untuk orang berilmu. Apakah Ana boleh begini nih? Ana pengen coba nih. Kalau Ana pegang dia terus dia nggak capit Ana, berarti Ana orang berilmu. Tapi kalau misalnya Ana dicapit, berarti Ana orang bahlul bagi ini. Paham nggak maksudnya? Ya kan, makanya kita nggak bisa fokus di sininya gitu loh. Namanya istighfarnya binatang untuk orang berilmu itu global dan nggak bisa diketahui dengan bahasa ataupun dengan kecondongan sikapnya binatang itu, enggak. Karena kalau ada ulama jalan ketemu kemudian dengan di kebun pada malam hari ketemu dengan anjing penjaga kebun, tetap aja bakal digonggong. Ya, nggak mungkin ulama gitu, saya ulama istighfar kamu, nggak mungkin kayak gitu. Ya, nggak bisa digituin. Artinya seorang alim atau orang menuntut ilmu fokusnya di mana? Ya di nuntut ilmunya, bukan fokus di gimana nih, kok binatang istighfar buat saya, berarti dosa saya diampuni. Ya udahlah saya berdosa aja kan diistighfarin sama binatang. Ya salah. Begitu. Tapi sahih memang beristighfar untuk orang berilmu. Ikan-ikan itu dan seterusnya beristighfar untuk orang berilmu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga kitab-kitab lainnya seperti Minhajul Qasidin Ibnu Jauzi dan Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah, itu disebutkan mengapa kok binatang-binatang itu beristighfar untuk orang berilmu. Di antaranya karena Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lam, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan di alam di pikiran binatang itu, di alamnya binatang, di dunia kebinatangannya itu, bahwasanya manusia yang berilmu itu tidak akan menzalimi binatang, tidak akan menzalimi binatang, ya, tidak akan menzalimi binatang, sehingga binatang itu beristighfar untuknya. Ini salah satu ijtihad ulama, ya. Dan tidak akan menggunakan binatang untuk hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Misal binatang ada yang menggemburkan tanah, cacing misalnya. Orang yang punya ilmunya dan takut sama Allah itu tidak akan menzalimi cacing. Tidak akan mempermainkan cacing. Tidak akan menyiksa cacing, misalnya cacing doang gitu loh. Binatang yang seperti itu, ya.
Dan orang yang punya fikih, ya, ketika ditanya misalnya, apa hukum mancing dengan kailnya, umpannya cacing? Ayo sok. Boleh atau tidak? Kan cacing dipotek, kemudian ditojosin ke ujung kail itu. Anda tanya antum, apa hukumnya, ikhwan? Ayo. Hukumnya boleh atau tidak? Atau ada rinci? Gimana? Hukumnya gimana? Ayo. Ini supaya cacing-cacing itu istighfar buat antum. Ayo, antum harus tahu hukumnya. Begini. Kalau memang cacing ini dibuat untuk mancing dan mancingnya antum ini memang untuk berintifa. Apa itu intifa? Ngambil manfaat. Bukan untuk main-main dan bukan untuk ngabisin waktu saja. Paham enggak? Beda. Ya. Ya. Maka kalau untuk berintifa, ngambil manfaat seperti untuk makan, ya makan ikan, untuk lauk makan, untuk lauk besok misalnya. Untuk diperdagangkan ikan itu misalnya. Untuk dokumentasi sains gitu misalnya. Boleh. Karena itu manfaat, maslahat. Tapi kalau cuman buat apa, ngabisin waktu hari libur nih ke pemancingan, cacing, ya udah diem aja nih. Diem aja ngeliatin orang, diem ngeliatin buih, ngitung buih di pemancingan. 1, 2, 3, 4. Subhanallah. Padahal kalau dia hitung buih sampai zikir, subhanallah, subhanallah. Pahalanya banyak itu. Ya, makanya kata para sepakat dari manusia, ijma' manusia seluruhnya, orang yang hobi mancing itu enggak maju-maju. Ya enggak? Karena sekali maju, nyebur ke mancingan. Bisa mengacaukan ikan dan dimarahin oleh pemancing yang lain gitu kan. Gitu, diem. Ngabisin waktu. Ngobrol sama sebelangga, kemudian mesen kopi, rokoknya sebungkus, bukan sebat lagi nih, sebung ya. Banyak, habis tuh. Ikan gak dapat. Ya, taunya udah dikerok sama orang lain misalnya. Udah habis tuh. Itu cacing kan merasa dikhianati, saya nggak diapa-apain, cuman buat hobi doang itu kan. Lihat bagaimana orang yang jahil, nggak ngerti ilmu, memperlakukan cacing cuman untuk kesenangannya doang. Begitu juga yang termasuk yang tidak boleh, yaitu dia mancing cuman pengen main-main aja. Lihat ikannya, ini lagi, terus ini lagi apa, mancing lagi. Jadi cuma main-main doang. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh. Ya, dengan cacing. Type. Kemudian mancing dengan umpan kodok. Enggak boleh karena kita dilarang untuk membunuh kodok. Enggak boleh. Ya, itu larangannya ada, jadi enggak boleh. Nah, lihat bagaimana terhadap binatang saja orang punya ilmu itu mengamalkan ilmunya. Ya, Nabi SAW juga menyuruh, idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Jika kalian membunuh, berbuat baiklah dalam membunuh. Ya. Wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah syafrahnya yaitu pisau atau golok untuk nyembelihnya itu betul-betul ditajamkan. Dan juga binatang sembelihannya itu harus yurih dzabihatahu. Irahah yaitu dibuat rehat, dibuat tenang, dibuat santai. Maka ada larangan memperlihatkan penyembelihan binatang ke temannya dari sesama binatang juga, satu spesies. Itu haram. Yang kata Nabi, apakah engkau akan membunuhnya 2 kali? Gitu loh. Pembunuhan pertama menyaksikan temannya dibantai. Pembunuhan kedua dianya dibunuh. Itu enggak boleh.
Ya, alhamdulillah kalau di Muhsin fikihnya udah alhamdulillah kedapat. Jadi teman-teman yang berkorban dan yang nyembelih di Muhsinin itu rata-rata diistighfarin itu sama binatang-binatang. Ya, semoga Allah ampuni dia, semoga mungkin gitu dengan bahasa mereka masing-masing. Karena menunaikan hak-hak binatang ini. Sehingga ketika mau menyembelih ditutup dulu, dialihin dulu ya. Kemudian sapinya supaya enggak ngamuk diajak jalan ke sana dulu, terus dah dikasih makan yang banyak biar seneng teralihkan. Kan sapi nggak tahu ada takbiran, mungkin sapinya ngira ini takbiran, oh mungkin Idul Fitri kali kata sapinya. Nah, lihat bagaimana seorang punya ilmu, dengan ilmunya dia memberikan treatment sesuai syariat kepada binatang, dan binatang itu makhluk Allah dan Allah yang memberikan syariat. Maka itu betul-betul menjadi simbiosis mutualisme gitu. Jadi benar-benar saling membutuhkan binatang. Kita punya kebutuhan untuk menyembelih binatang dan sekaligus binatang itu juga bisa memberikan istighfar untuk kita. Ya subhanallah, betapa mulia syariat ini jemaah. Ya. Padahal ujungnya binatang itu kita makan, tapi tetap itu yang menjadi modal diampuni dosa kita. Kemudian haitanul bahr wa hawamuhu, dan juga hawam. Kalau tadi ikan-ikan lautan dan sungai itu beristighfar untuk orang beriman, hawam ini adalah binatang-binatang liar atau binatang-binatang berbahaya atau binatang yang bersifat hama. Makanya hama itu bisa juga dari kata hawam, tapi dibalik hawam. Karena Indonesia kadang-kadang kayak gitu. Bahasa dari bahasa lain, kata serapan dibolak-balik. Ya, gitu, dibolak-balik. Kolah itu kan kayak belumbang atau kolam. Ya, asli kolah. Orang Jawa bener tuh ngomongnya kolah. Karena di kata bahasa Arab kullah, kolah, gitu. Tapi orang Indonesia jadinya orang Betawi, Melayu, kolam, atau Betawi malah jadi kulem. Ini sebenarnya tahrif gitu kan. Tadinya kolah, yang benar tuh orang Jawa, kolah, gitu kan. Nah, itu di bahasa Arab. Nah, hawam, hama. Hawam itu binatang-binatang yang menjadi hama bagi tanaman, tumbuhan di air, itu menjadi hama, bisa merusak gitu loh. Bisa merusak. Nah, sampai binatang yang kayak gini aja itu juga beristighfar untuk orang yang berilmu, yang menuntut ilmu. Iya. Kalau kita lihat hama-hama di sawah apa? Cacing, bukan cacing. Ulat bulu misalnya. Itu pun ulat bulu, itu pun beristighfar itu dengan izin Allah, dengan bahasanya. Ya kita nggak tahu. Wasiba'ul barri wa na'amuhu, dan juga binatang buas di daratan dan juga binatang ternak. Itu beristighfar untuk orang berilmu. Kenapa? Li'annal ilma hayatul qulubi minal jahli. Karena ilmu itu merupakan kehidupan qalbu daripada kebodohan qalbunya. Jadi orang yang berilmu, antum lihat sendiri, orang yang berilmu itu hatinya lebih hidup dibandingkan yang tidak berilmu. Berurusan dengan orang yang memiliki ilmu dan mengamalkannya itu enak. Bahkan berurusan dengannya kadang-kadang kita sebagai orang awam itu pengen konsultasi, pengen nanya. Iya, namanya orang berilmu, hidup. Karena kalau kita nanya kepada orang berilmu, kita seperti bertanya kepada orang yang hidup. Tapi kalau kita bertanya permasalahan kita pada orang yang jahil, kita nanya ke tembok, dan dia juga nggak tahu apa-apa. Itu bedanya di situ, hayatul qalb. Ilmu itu kehidupan hati. Maka semakin sering kita itu menuntut ilmu dan menimbanya serta memasukkannya ke kalbu kita supaya diamalkan, maka semakin hidup hati kita. Dan kebodohan itu kematian. Makanya kata sebagian ulama, kebodohan adalah kematian sebelum kematian. Ya. Karena kebodohan itu kematian hati, sementara wafat itu kematian jasad. Maka betapa banyaknya orang yang sudah mati duluan hatinya sebelum mati jasadnya. Wa masawihul absari minadh-dhulm,
ilmu juga merupakan pelita penglihatan daripada kegelapan. Ya. Dan kita lihat orang yang berilmu itu melihat sesuatu itu dengan pelita ilmunya. Sehingga apa yang bisa dia lihat itu tidak bisa dilihat oleh orang yang jahil karena nggak punya pelitanya. Sudut yang bisa dilihat oleh orang berilmu tidak bisa dilihat oleh orang yang jahil karena tidak memiliki penerangnya. Ya, makanya perlunya kita ketika ingin mengadakan atau memutuskan sesuatu selain atau setelah istikharah pada Allah, kita perlu istisyarah pada orang yang mumpuni di bidangnya. Istisyarah itu yaitu mencari nasihat, mencari isyarat, meminta masukan dari orang yang memang ahli di bidang di mana kita ingin membuat keputusan padanya, tentangnya. Kalau misalnya kita ingin membuat suatu keputusan atau langkah di bidang misalnya pertambangan, ya tentu kita konsultasinya sama ya orang yang sudah mumpuni atau orang yang punya pengalaman di bidang pertambangan. Jangan nanyanya malah ke nelayan yang nggak nyambung ke pertambangan. Itu istisyarah namanya. Karena dia punya basirah, punya penerang ilmu, pelita untuk melihat sisi-sisi yang tidak bisa kita lihat di masalah itu. Itu namanya istisyarah. Ya. Taib yablughul 'abdu bil ilmi manazil al-akhyari wad darajatil 'ula fid dunya wal akhirah. Orang yang berilmu hamba yang berilmu akan sampai dengan ilmunya sampai ke manzilah orang-orang akhyar. Akhyar itu terpilih, orang-orang terpilih. Dan sampai ke derajat-derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Wa tafakkur fihi ya'dilu siyam. Tafakkur, merenungi ilmu itu setara dengan puasa. Apa maksudnya di sini? Tafakkur fihi ya'dilu siyam. Tafakkur, memikirkan ilmu itu setara dengan puasa. Atau tafakkur fil ilm, baca ilmu misalnya, atau menyimak sambil tafakkur. Akan gini loh, antum nggak bisa betul-betul tafakkur, yaitu mendalami ilmu, menyerap ilmu yang antum baca atau antum dengar kecuali dalam keadaan antum diam, samat, atau apa namanya, diam, mulutnya tidak bicara, ya gitu, sambil merenung. Itu kan seperti siam. Siam itu kan secara bahasa maknanya imsak. Ya. Imsak yaitu menahan, diam. Nah, setara dengan itu. Makanya di sini ada faedah. Para ulama ketika dulu nuntut ilmu itu ketika baca buku rata-rata diam. Melihat, baca lama. Sebagian ulama bahkan nggak mau atau punya ruangan khusus atau rumah khusus untuk beristighol di ilmu saja. Ya, menahan diri dari bicara dari apapun, dah fokus, gitu. Kalaupun ngapalin dibicara, tapi yang dibicarakan adalah hafalannya. Antum tahu Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, wafat tahun 911 Hijriah. As-Suyuti, masyhur. Itu kan punya seluruh disiplin ilmu syariat, itu beliau punya buku tulisan karya beliau yang dipakai oleh ulama-ulama setelahnya. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini termasuk ulama yang enggak pernah ngajar dan cuman fokus nulis buku di sekian tahun akhir hayatnya. Setelah udah betul-betul matang ilmunya, banyak beliau nulis kitab. Dan dihikayatkan bahwa beliau itu kemudian membeli sebuah rumah di dekat pantai. Ya, maksudnya dekat pantai, ya, pokoknya jauh dari keramaian. Tapi bukan pantai wisata, jauh dari keramaian pokoknya. Dan beliau pun memindahkan perpustakaannya ke rumah terpencil tersebut dan fokus nulis di rumah tersebut. Menahan diri dari pergaulan dan apa-apa, mengasingkan diri dan nulis. Sampai sekarang karya-karya beliau udah tersebar di kalangan penuntut ilmu. Tuh,
Ya, tafakkur. Kemudian dikatakan di sini wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam. Dan mempelajarinya itu setara dengan qiyam, maksudnya qiyamul lail. Dan ini kan orang terbaik itu adalah orang yang siangnya siyam, malamnya qiyam. Orang yang terbaik adalah orang yang siangnya siyam, malamnya qiyam. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Itu orang terbaik. Wabihi tusalul arham. Dengan ilmu maka tali-tali rahim akan nyambung lagi. Karena apa? Karena di antara efek ilmu adalah muamalah yang baik terhadap makhluk, terutama kerabat. Wabihi yu'raful halalu minal haram. Dan dengan ilmu terketahuilah yang halal daripada yang haram. Itu dengan ilmu. Coba dengan apa lagi selain dengan ilmu? Ya. Orang tahu yang mana halal dan haram kan harus belajar dulu. Maka penting mengetahui ilmu halal dan haram. Wa huwa imamul amal. Ilmu adalah imamnya amal. Nah ini. Ilmu adalah qadahnya amal. Komandannya amal. Ya. Kalau misalnya ilmu tidak dikomandoi oleh amalan, maka pasti amalan tersebut sesat atau menyimpang. Wal amalu tabi'uh. Dan amalan adalah pengikutnya ilmu, followernya ilmu. Jangan dibalik. Jangan amalan dulu, kemudian ilmu yang ngikutin. Nanti hawa nafsu. Betapa banyaknya orang yang beramal tanpa ilmu sebelumnya, kemudian setelah dicek dari segi ilmu, ternyata amalan ini bertabrakan sama ilmu yang syar'i yang hakiki. Wah, maka sudah kadung beramal, ya. Akhirnya kemudian ilmunya yang menjadi follower, bukan amalnya. Sehingga dicari, dipelintir dalil-dalil untuk melegalisir amalannya, padahal nggak ada itu dalilnya. Dilegalisir, ya. Baca Al-Fatihah setelah salat fardu. Mengkhususkan ya. Di antara zikir kan, zikir setelah salat kan ada tuh. Sesuai syariat Nabi, sesuai sabda Nabi, sesuai perbuatan Nabi. Banyak di masyarakat biasanya Al-Fatihah ya setelah salat fardu. Itu enggak ada dalilnya. Ya. Tapi kalau 3 surat terakhir iya itu benar ada. Tapi Al-Fatihah enggak. Baca Al-Fatihah sebelum tidur enggak ada dalilnya. Nah, orang kalau ilmunya benar, kalau ini enggak ada dalilnya enggak diamalkan. Tapi kalau udah kadung ngikut duluan tradisi, udah biasa kayak gitu di masjidnya, berarti kan beramal duluan, ilmunya enggak ada belakangan. Jadi amal duluan jadi pemimpin. Entar ketika dikritik, Pak ini enggak ada dalil. Wah ada dalilnya. Masa kamu mengharamkan baca Al-Fatihah sih? Masa sih baca Al-Quran diharamkan? Tuh lihat ketika amalan menjadi pemimpin dan ilmu itu menjadi bawahan. Eksekutor menjadi pemimpin dan ulama itu menjadi bawahan. Enggak diikutin. Maka kalau ulama atau ilmu yang mengikuti eksekutor atau amal ilmu yang mengikuti, itu ilmu jadi rusak nanti. Ilmu jadi rusak. Ya, sama-sama rusak semuanya. Makanya orang yang udah kadung beramal tanpa ilmu duluan dan ini amalannya itu tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, malah menyimpang, ketika ditegur sebenarnya ilmu bertentangan dengan amalan dia nggak terima. Dia cari gali-gali ilmu supaya dapat pembenaran. Tuh lihat repotnya. Makanya yang benar adalah ilmu menjadi imam bagi amalan. Wal amalu tabi'ul ilm. Amal itu mengikuti ilmu, bukan sebaliknya. Yalhamuhus su'ada'u. Ya. Wa yuhrimuhul asqiya.
Ini gimana penulisannya? Orang-orang su'ada itu akan diberikan ilham dengan ilmu, itu maksudnya. Dan orang-orang sengsara asqiya itu akan diharamkan dari ilmu, dan itu sahih. Ya, kalau antum mau bahagia jemaah ikhwan, tututlah ilmu. Walaupun antum di masa fitnah, apalagi di masa fitnah. Yang membuat seseorang terobati di masa sulit adalah dia menyibukkan di ilmu dan amal. Makanya kita lihat beberapa dai senior, dai tua ya. Dai sunnah yang tua. Ajaib mereka ketika di masa fitnah itu mereka nyuruh kita untuk nuntut ilmu, beramal gitu loh. Ya. Beda dengan kadang-kadang kita masih muda tuh di masa sulit, di masa fitnah, di masa gejolak. Ya. Oh, kita harus mencanangkan, ayo programnya apa? Mencanangkan program proyek ini. Ya. Yang mana kok ternyata yang lebih benar malah dai-dai yang mengajarkan kita supaya tetap menuntut ilmu, banyak beramal soleh, seperti sholat, perbaikin sholat. Malah itu yang lebih benar malah. Iya. Ya. Kadang kita gini nih. Kita itu kadang menggaruk di bagian tubuh yang tidak gatal. Ya. Yang gatal pantat, yang digaruk kepala. Ini kan salah. Ini kan kepala gitu loh. Jadi gini. Ada namanya pangkal atau sumber masalah, ada namanya cabang masalah. Kalau kita cuma benahin cabangnya doang, sumbernya enggak, ya tetap aja nanti bakal bercabang lagi gitu loh. Tikus masuk rumah, kita pakai cuman perangkap tikus, tapi enggak kita sumbat lubangnya. Ya tetap aja walaupun perangkap tikus nanti ada lagi lubang, masuk lagi. Bisnis kita bergejolak, mau kolaps, ya. Terus kemudian kita menyibukkan diri gimana caranya supaya enggak kolaps nih. Auditnya dini lagi, terus diperketat lagi peraturan dan seterusnya. Tapi kita nggak dekat sama Allah. Padahal pangkal masalahnya adalah apa? Berarti karena jauh dari Allah. Coba permasalahan apapun, permasalahan rumah tangga, wah ribet riweh dengan permasalahan rumah tangga. Wah jadi kita harus gini, biaya begini. Tapi kita nggak dekat sama Allah. Itu sama dengan kita menggaruk di tempat yang sejatinya tidak gatal. Ya, begitu. Ya, kita nutup lubang atau kita berharap tidak masuk tikus, kita hanya pakai perangkap tikus dan tidak pernah kita cari lubangnya setelah kita sumbat, nggak ada keinginan untuk itu, ya ini sama aja dong. Ya, sama aja. Begitu. Wallahu a'lam. Itu alhamdulillah berakhir kalimat-kalimat tadi yang sangat baik insyaallah. Pada pekan depan hari Kamis ana izin karena masih daurah di Imam Bukhari Solo. Insyaallah Jumat pekan depan kita mulai dan sepertinya kita akan membahas kitab As-Shaum atau As-Siyam dari fiqih insyaallah untuk kedepannya sampai bulan Ramadan supaya persiapan kita 2 bulan lagi ini insyaallah Ramadan. Ya, jadi untuk kajian pagi insyaallah mudah-mudahan kedepannya rutin dulu. Untuk sementara 2 bulan atau 3 bulan ini kita fokus di masalah-masalah puasa insyaallah sebagai tarhib Ramadan. Ya, insyaallah. Ya memang masih 2 bulan tapi kan supaya kita tuh keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan Ramadan itu lebih menggebu gitu ya. Iya. Biasanya kita tuh 2 bulan Rajab, kalau anak pedagang biasanya restock sarung misalnya. Tapi kan yang lebih afdal kita nyari pahala. Pedagang itu biasanya kalau bulan Ramadan, menjelang Ramadan persiapan tuh kan. Tapi kita hamba-hamba Allah ini harus lebih bersiap dengan ilmu syar'i insyaallah. Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.